Puji Tuhan, kembali lagi saudara-saudaraku, mari kita bersyukur, mari kita berdoa untuk kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih. Kembali lagi kami bersyukur ya Bapa, dan terus bersyukur kami dipenuhi dengan sukacita dan semangat yang bersumber dari kasih karunia-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah dibangunkan dengan kesehatan tubuh yang baik, dan kami sangat bersyukur kami pergunakan untuk memuliakan nama-Mu, dan kami bersyukur ada terus firman-Mu bagi kami untuk menolong kami semua agar semangat kami tetap terjaga dan kekuatan daripada Tuhan terus menyuplai kepada kami sukacita dan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyambut firman-Mu. Amin. Amin, amin, puji Tuhan. Sekali lagi selamat pagi buat kita semuanya. Salam kudus saudara-saudaraku. Salam sehat buat kita semuanya. Terima kasih. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, selamat pagi juga untuk saudara kami yang selalu setia mengikuti ibadah pagi kita, Bapak Evangelis Aliarno Situmorang dari Medan. Terima kasih semuanya, saudara-saudaraku yang mengikuti ibadah pagi kita pada pagi hari ini. Baiklah saudara-saudaraku semuanya, ya, kita kembali lagi ke kitab Galatia pasal 5. Ya, saudara-saudaraku, kita masih terus membicarakan ya hal yang paling mendasar di dalam panggilan kudus Tuhan bagi kita semuanya, yaitu bagaimana kita mempergunakan kebebasan kita untuk melayani Tuhan, untuk menyerahkan diri kita terus dibentuk dan diproses supaya kita di dalam kasih karunia ini difungsikan hidup kita, saudara-saudaraku, dan menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Itulah kerinduan kita semua. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, makna daripada kasih Kristus yang telah kita terima melalui kasih karunia-Nya. Kemarin kita sudah melihat bagaimana Rasul Paulus memberikan contoh kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya, bahwa Rasul Paulus melakukan segala sesuatu, baik hal yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan bagi dirinya, adalah semata-mata karena dia merindukan supaya orang lain bisa terberkati dan orang lain bisa mendengarkan Injil Kristus, karena di dalam kebenaran Injil Kristus itulah ada kuasa, disitulah ada kekuatan, disitulah ada kebenaran yang sempurna yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan kerinduan itu, saudara-saudaraku, ya, terus disampaikan oleh Rasul Paulus kepada semua orang, meskipun berbagai macam resiko yang harus dihadapinya. Begitulah kasih bekerja, saudara-saudaraku, yaitu melakukan berbagai hal untuk menjembatani, amin, menjembatani ya kepada orang lain, melakukan kebaikan, berbuat baik kepada semua orang, saudara-saudaraku, tetapi terutama kepada saudara seiman. Galatia 6 ayat 10. Tujuan daripada Rasul Paulus adalah supaya semua orang bisa mengenal kebaikan Tuhan, kasih Kristus yang sempurna. Amin. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika
Rasul Paulus itu ya melakukan berbagai hal ya yang mungkin menurut orang lain itu adalah satu kompromi. Misalnya ya Rasul Paulus itu menyunatkan Timotius ya. Menyunatkan Timotius itu tidak berarti bahwa Rasul Paulus hidup di bawah hukum Taurat ya saudara. Ya, tetapi karena dikatakan Rasul Paulus ya sesuai dengan prinsip yang sudah kita dengar kemarin dari 1 Korintus pasal 9, kalau aku melayani orang Yahudi, aku seolah-olah seperti orang Yahudi. Kalau aku melayani kepada orang bukan Yahudi, aku bersikap seolah-olah seperti orang bukan Yahudi, kata Rasul Paulus. Tapi semuanya tujuannya adalah untuk apa? Tujuannya adalah supaya mereka dimenangkan, supaya orang-orang itu bisa membuka telinga mereka dengan tenang dan mendengarkan berita kabar baik tentang kasih yang sempurna. Ya, saudaraku, bukan Rasul Paulus sedang bertoleransi dan mengakui, oh ya semuanya benar, begitu ya. Hanya beda-beda jalannya saja, semua keyakinan itu benar. Semua kepercayaan itu mengajarkan perbuatan baik, jadi itu benar. Itu berasal dari kasih. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak boleh ya bersikap polos-polos seperti itu, saudara-saudaraku. Karena kalau seperti itu pandangan orang-orang, ya maka itulah sebabnya terjadi ya kesesatan, pencampuran, Bapak Ibu Saudaraku, keyakinan, bahkan akhirnya ya kebenaran Kristus diremehkan, ya Yesus Kristus diremehkan dan ditolak oleh banyak orang. Karena apa? Karena bagi mereka ya tidak terlalu menarik, ya tidak terlalu tertarik, Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang mendengarkan tentang salib Kristus, ya. Nah, saudaraku, sehingga terjadilah apa yang baru-baru ini viral. Siapa namanya itu, ya? Yang di Medan ya, yang sudah ditangkap oleh polisi, yang menghina. Saya pastikan dulu bisa terdengar suara saya, Bapak Ibu. Ya, itu. Ya. Bukan Ratu Ayam, tapi Ratu Entok, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah itulah orang-orang yang terlalu bangga dengan dirinya sendiri, ya. Jadi dia menganggap bahwa dia bisa melakukan apa saja yang dia mau karena kebebasan itu di dalam bermedsos sekarang ini, ya. Nah, tapi saudaraku, kesalahan mempergunakan kebebasan itu mengakibatkan dia harus mendekam di jeruji besi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah kebodohan yang menulari ya manusia di zaman sekarang ini, karena kebebasan untuk berekspresi itu sekarang di zaman modern ini mereka menganggap bahwa bisa melakukan apa saja ya yang merugikan orang lain, yang penting hatinya dipuaskan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kita tidak mengambil bagian di situ, amin, dan tidak akan melakukan hal-hal yang konyol seperti itu. Karena saudara-saudara dan saya sekarang masuk di dalam suatu ruang lingkup di mana kita mengenal kasih Allah yang mulia, yang bermartabat, saudara-saudaraku, ya, yang sangat berharga, dan di mana hidup kita ini ditebus oleh darah
yang kudus, darah yang sangat berharga, darah Tuhan sendiri, Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga saudara-saudara dan saya melihat kehidupan ini adalah kehidupan yang patut dihargai. Dan saudara dan saya, sekalipun kita harus menanggung kerugian, ya sekalipun kita harus menanggung kerugian, seperti Rasul Paulus, saudara-saudaraku, ya dia menanggung kerugian, bahkan dia harus diperlakukan secara tidak adil, saudara-saudaraku, tapi demi kasih yang sempurna, demi pemberitaan kasih akan Kristus, pengorbanan Yesus Kristus pada semua orang, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus rela menanggung semuanya itu. Ya, jadi sekali lagi, Paulus bukan berkompromi ya dengan kesalahan-kesalahan orang-orang, ya dengan berbagai macam tradisi, ya kebiasaan dan macam-macam Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi sekalipun Rasul Paulus tidak mempermasalahkan ya gaya hidup daripada orang-orang yang tidak percaya, karena memang Tuhan tidak mengatur kehidupan orang yang tidak percaya. Ya. Tuhan mengatur kehidupan umatnya, orang yang percaya, ya anggota tubuhnya, manusia baru, itulah yang diatur oleh Tuhan, ya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, saudara-saudaraku, orang-orang yang tidak percaya, yang belum diselamatkan, yang mereka butuhkan adalah pemberitaan Injil Kristus, kesaksian kita kepada mereka. Itu yang dibutuhkan oleh orang-orang yang belum di dalam Kristus Yesus. Nah, karena itu saudaraku, ya ada misi, ada suatu tugas, ya pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, orang-orang kudusnya Tuhan, sebagai sumber kekuatan kita. Karena di sanalah kita, saudara-saudaraku, di dalam pelayanan itulah kita ditempa. Disitulah kita berproses di dalam kasih yang tulus, ya kasih yang sempurna, kasih yang tidak pura-pura, tetapi kasih yang menyatakan kesungguhan, mencerminkan akan kasih Kristus, saudara-saudaraku, yang rela mati, berkorban, bukan karena dia yang bersalah, tetapi untuk menanggung segala dosa dan kesalahan kita, supaya kita dibebaskan dari kuasa dosa dan kuasa maut, supaya kita bisa melayani dengan leluasa ya Tuhan kita yang telah berkorban menebus hidup kita dari kesia-siaan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya Paulus mengatakan bahwa dia melakukan semuanya itu bukan karena dia berkompromi, dia bukan karena dia bertoleransi, Bapak Ibu Saudaraku, sebagai tujuan daripada pelayanannya. Tidak sama sekali Bapak Ibu Saudara. Ya, dia memaklumi sikap-sikap orang, ya, bukan berarti dia menyetujui Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi Rasul Paulus lebih kepada ya bagaimana supaya ada kesempatan untuk bisa menyaksikan kebenaran Injil Kristus, berita kabar baik kepada semua orang. Karena untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, ya kasih itu adalah pengorbanan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, kasih itu adalah pengorbanan, dan pengorbanan supaya terbuka ya pandangan, supaya terbuka mata semua orang untuk melihat apa yang dilakukan oleh Allah bagi manusia, bukan apa yang dilakukan oleh manusia bagi Allah. Saudara-saudaraku, apa yang dilakukan oleh manusia bagi Allah tidak pernah cukup, dan itu tidak ada yang sempurna. Ya, karena itu hati daripada Tuhan kita dipuaskan, selalu dipuaskan, dan selalu Dia dipermuliakan. Setiap kali kita memikirkan dan mau kita menyaksikan tentang kasih-Nya yang sempurna, apa yang dilakukannya
untuk seluruh umat manusia. Itulah yang terpenting. Amin. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 kepada jemaat Korintus. Ya, Paulus mengatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu ialah apa yang aku terima sendiri dari Yesus Kristus, bahwa Kristus telah mati dan bangkit untuk mengampuni segala dosa kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikala Paulus mendapati jemaat Tuhan berantakan di dalam sikap-sikap mereka pun, di mana jemaat Korintus salah mempergunakan kebebasan mereka di dalam Tuhan menjadi sesuatu yang buruk. Apa yang diminta oleh Rasul Paulus menjadi perhatian mereka, Bapak Ibu Saudaraku, kembali kepada dasar firman Tuhan. Ya, back to the Bible. Itu kuncinya. Masalah apapun yang kita hadapi di dunia ini, saudaraku, persoalan apapun yang kita hadapi di dunia ini, kembalilah kepada Alkitab. Amin. Ya, back to the Bible. Tidak ada rancangan-rancangan dunia ini yang akan bisa memperbaiki hidup kita. Tidak ada, Bapak Ibu Saudaraku. Semuanya kita harus berjuang bersama-sama untuk bagaimana kita selalu hidup, ya, menjalani apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Amin. Sebagai tubuh Kristus. Karena disitulah kasih Allah akan diberdayakan. Kasih Allah akan mengoperasikan. Kasih Allah yang sempurna akan menuntun, akan memperbaiki, mengoreksi kehidupan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam pelayanan ini. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu sangat luar biasa, ya. Tidak ada orang yang bisa melakukan hal seperti itu kecuali mereka menyadari hidup mereka di dalam Kristus Yesus. Amin. Apa yang dilakukan oleh Allah, itulah yang kita syukuri, Bapak Ibu Saudara. Itulah milik kita selama-lamanya. Bukan apa yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudaraku. Yang kita lakukan itu tidak ada kesempurnaan di situ. Ya, yang dilakukan oleh manusia itu bercacat. Siapapun dan bagaimanapun, ya, hebatnya, bagaimanapun mengagumkannya, ya, bagaimanapun terpesonanya, ya, manusia melihat karya-karya tangan manusia, Bapak Ibu Saudaraku, adalah satu kekeliruan yang besar bagi manusia jika manusia mengagung-agungkan hasil karya tangan manusia, pikiran manusia, melebihi daripada hasil karya Kristus Yesus di atas kayu salib, di mana kasih Allah dinyatakan bagi seluruh umat manusia untuk kehidupan yang kekal di masa yang akan datang. Saudaraku, taulah kita sekarang, ya, dalam kehidupan kita ini, apa yang paling berharga, Bapak Ibu Saudaraku? Jangan jatuh kepada, ya, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, ya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pembaharuan akal pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya saudara-saudara, mari kita dengarkan dengan baik lagi. Mari kita baca dengan baik dan berulang-ulang, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi tidak seperti yang viral-viral beberapa waktu terakhir ini, ya, Bapak Ibu Saudaraku, di mana ada pendeta yang satu dengan yang lain mempersoalkan, ya, tidak ada perintah untuk membaca Alkitab, katanya. Saudaraku, ya, itu satu pernyataan yang perlu dikoreksi, karena justru, ya, saudaraku, Paulus mengatakan, apabila kamu membacanya, kamu mengerti rahasia Kristus, ya, yang dinyatakan kepadaku. Jadi kita harus membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, karena dari situlah kita
memulai pengenalan kita ya kepada kehendak Tuhan ya. Nah, saudaraku, mari kita lihat di Efesus pasalnya ayat yang keempat. Bagaimana saudara-saudaraku supaya kita bisa bertahan di dalam pelayanan ya, karena pelayanan itu bukan selalu sesuatu yang menyenangkan hati kita. Artinya di sana juga bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan karena orang lain bersikap tidak sesuai dengan panggilan kebenaran Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, tetapi kita ya harus mengambil sikap supaya kita tetap menjadi kuat di dalam tugas yang Tuhan percayakan bagi kita semuanya. Nah, inilah panggilan Tuhan untuk kita semua orang-orang kudusnya di Efesus pasalnya yang keempat. Saya akan membacakan, saudara-saudaraku, dari ayatnya yang ke-11. Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Yesuslah yang menyediakan orang-orang yang mempunyai ya kelebihan tertentu seperti jabatan-jabatan ini di dalam jemaat tubuh Kristus ya. Tentunya sekarang ini sudah tidak ada lagi dua jabatan yang pertama, yaitu rasul maupun nabi, karena itu hanya diperlukan pada saat di jemaat awal mula-mula ya. Dan sekarang ini karena firman Tuhan sudah lengkap ada di tangan kita, maka saudara-saudara dan saya ya diberikan oleh Tuhan ya namanya pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala maupun pengajar-pengajar. Untuk apa, saudara-saudaraku? Ayat 12 dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Amin. Bukan untuk memperlengkapi orang-orang berdosa, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak ada itu dikatakan di Alkitab bahwa ya sekarang ini Tuhan memperlengkapi orang-orang berdosa. Tidak ada, saudaraku. Orang-orang berdosa tidak diurusi cara hidupnya oleh Tuhan. Ya, mereka membutuhkan berita Injil keselamatan, Injil Kristus, bukan gaya hidup mereka yang diurusi oleh Tuhan. Tetapi bagi orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, dikatakan kita ya diperlengkapi. Untuk apa, Bapak Ibu Saudaraku? Bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Kita sudah beberapa kali mendengarkan penjelasan ya, termasuk dari Galatia pasal 6 ayat 10. Berbuat baiklah kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman. Karena saudara-saudara seiman itu adalah tubuh Kristus. Maka perhatian Tuhan yang terutama adalah mengurusi tubuhnya sendiri. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, jadi bukan mengurusi orang lain, ya, bukan mencampuri urusan orang lain, tapi kita fokus kepada apa yang menjadi kebutuhan bagi diri kita sendiri. Amin. Saudaraku, sebagai tubuh Kristus, saudara-saudara dan saya, ya, satu hal yang harus kita tanamkan di dalam pikiran dan hati kita. Dari kemarin, hari ini, besok, dan sampai berjumpa nanti, ya, dengan Tuhan Yesus. Sampai tiba waktunya, saudara-saudaraku, kita bertemu dengan Tuhan dan Juru Selamat kita. Atau sampai kita meninggalkan dunia ini, saudara-saudaraku, satu hal yang harus kita tanamkan di dalam hati kita, ditanamkan dalam-dalam di dalam pikiran kita, saudaraku, bahwa kita harus terus belajar. Amin. Sekali saudara dan saya berhenti belajar dari kebenaran firman Tuhan,
maka saudara dan saya tidak akan mampu melayani di dalam tubuh Kristus. Dan saudara dan saya apabila tidak lagi diperlengkapi dengan kebenaran kasih karunia Allah, maka saudara-saudara dan saya sudah dipersiapkan, sudah siap-siap untuk dipakai oleh keinginan-keinginan duniawi dan kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Itulah yang Tuhan tidak mau. Sehingga dikatakan di sini, disediakanlah di dalam jemaat tubuh Kristus itu sebagai pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus untuk pekerjaan pelayanan, karena tubuh Kristus harus dibangun. Amin. Saudaraku, harus didewasakan. Siapa tubuh Kristus itu? Tubuh Kristus itu adalah setiap orang yang telah dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang sudah didiami Roh Kudus. Semuanya itu adalah anggota tubuh Kristus. Sehingga setiap anggota-anggota tubuh Kristus itu harus dibangun terus, dikuatkan terus, diperlengkapi terus, dan diberitakan terus kepada kita, ya, setiap firman kebenaran, karena itu adalah merupakan manifestasi daripada kasih Kristus yang sempurna. Saudara-saudaraku, saudara dan saya tidak akan bisa melihat kasih Kristus yang sempurna dari perbuatan orang-orang. Tidak bisa, saudaraku. Siapapun dia, ya, saudara tidak boleh menempatkan kekaguman saudara kepada pribadi-pribadi manusia. Karena manusia itu tetaplah semuanya adalah orang-orang yang telah jatuh ke dalam dosa, saudara-saudaraku, ya. Dan semua orang berpotensi untuk menjadi mengecewakan. Hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Hanya Dia, saudara-saudaraku, ya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang bisa jatuh ke dalam kesalahan di dalam perkataan, di dalam tindakan, di dalam penilaian, di dalam pikiran-pikiran kita. Saudara-saudaraku, saudara dan saya adalah orang-orang yang tidak sempurna. Hanya pikiran Kristus yang sempurna. Amin. Karena itulah saudara dan saya bergantung kepada pikiran Kristus. Dan kita harus diperlengkapi supaya kita bisa melayani pembangunan, ya, pendewasaan, penguatan-penguatan kepada semua anggota tubuh Kristus yang tergabung di dalam persekutuan yang benar. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali seseorang berpikir bahwa dia tidak membutuhkan persekutuan yang benar, gereja tubuh Kristus, dia telah memperhadapkan dirinya kepada dunia yang rusak. Bapak Ibu Saudaraku, dia telah memilih untuk hidup bersama-sama dengan pikiran orang yang tercemar, dan orang itu, ya saudaraku, sekalipun sudah menjadi percaya, tidak akan bisa dipercaya, ya saudaraku, karena hanya orang-orang yang terhubung dengan pelayanan di dalam gereja tubuh Kristuslah orang-orang yang diperhitungkan dan difungsikan oleh Tuhan melayani tubuhnya berdasarkan motivasi-motivasi kasih yang sempurna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan percaya kepada dusta yang ditawarkan oleh dunia ini. Jangan percaya kepada kebohongan-kebohongan yang diviralkan oleh dunia ini. Saudara harus percaya kepada perkataan Kristus. Saudara dan saya harus diajar dan diperlengkapi dengan firman kebenaran. Dan saudara dan saya harus terus bertumbuh sebagaimana dikatakan di ayatnya yang ke-13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Jadi saudara dan saya terus dipenuhi, ya saudaraku, saudara dan saya terus dipenuhi dengan kebenaran Allah, bukan dengan kebenaran diri sendiri, bukan dengan kebenaran manusia,
bukan dengan kebenaran hukum Taurat, dan bukan dengan kebenaran dunia ini. Saudara dan saya harus dipenuhi terus dengan kepenuhan kebenaran Kristus. Di mana kita menemukannya, saudara-saudaraku, diperlengkapi terus untuk datang kepada pengetahuan akan kebenaran, supaya kita dimampukan melayani di dalam tubuh Kristus itu sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di situ dikatakan mencapai tingkat pertumbuhan, sampai kita mencapai tingkat pertumbuhan yang menjadi dewasa penuh. Amin. Hanya orang-orang yang dewasa rohani, orang-orang yang dewasa di dalam Kristuslah yang sanggup melayani. Saudaraku, orang-orang percaya yang masih dikatakan di ayatnya yang ke-14 itu, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa beberapa waktu yang lalu kita sudah mendengarkan penjelasan dari firman Tuhan. Tidak ada yang kebal terhadap kejatuhan, kecuali hanya karena pertolongan kasih karunia Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi, karena dosa terus mengintip, dosa terus mengintai, dan iblis terus berkeliling mengaum-ngaum seperti singa yang akan menelan, yang akan merampas, saudara-saudaraku, kehidupan daripada orang-orang yang tidak setia kepada kebenaran Kristus. Amin. Saudaraku, dan Tuhan mau menghindarkan saudara dan saya dari keadaan yang demikian. Karena saudara-saudaraku, itulah sebabnya kita tidak bisa lengah dan kita tidak boleh lalai di dalam memikirkan akan pelayanan kita kepada Kristus. Karena kalau kita lalai memikirkan pelayanan kita di dalam memberitakan akan kasih Tuhan yang sempurna, saudara-saudara dan saya akan mengalami kelemahan dan pelemahan dalam hidup ini. Karena sekali lagi, tidak ada yang kebal terhadap kejatuhan satu orang pun, siapapun dia, kecuali kasih karunia Allah yang dapat menopangnya, sehingga tetap berdiri, tetap menjadi kuat, dan menjadi orang yang dewasa, yang bertanggung jawab, yang siap melayani, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan yang senantiasa bisa melewati berbagai ujian dan pencobaan dalam kehidupan ini, dengan tetap bersandar kepada kasih karunia Allah. Saudara-saudara dan saya tetap bisa dipakai oleh Tuhan untuk melayani seumur hidup kita. Amin. Saudaraku, itu sangat luar biasa, saudara. Nah, karena itulah maka dikatakan tadi, supaya kita jangan lagi orang yang mudah bimbang, yang mudah terombang-ambing dengan perkataan-perkataan orang lain, dengan penilaian manusia, dengan pandangan manusia, dengan hal-hal yang bisa membuat kita menjadi tergiur dan bisa terseret dengan keinginan orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka saudara, satu-satunya cara bagi kita adalah untuk terhindar dari semuanya itu, kita harus menjadi dewasa di dalam Tuhan. Amin. Kita harus menjadi dewasa di dalam pelayanan ini, supaya saudara-saudara dan saya bisa mempertanggungjawabkan segala tugas yang Tuhan percayakan, dan sampai pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, menjadi nyata di dalam setiap pergumulan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sebabnya dikatakan di ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dengan berpegang teguh kepada kebenaran, saudaraku, kebenaran Kristus ini tidak bisa hanya sekedar
hanya sepintas-sepintas, hanya sambil lalu saja. Tidak bisa Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita harus kuat dan berakar. Kita harus membaca berulang-ulang. Kita harus mendengarkan terus berulang-ulang. Dan kita harus terus menyelidiki. Dan kita terus memikirkan tentang firman Tuhan. Supaya kebenaran firman Tuhan itu menjadi pegangan kita yang teguh. Dan di dalam kasih, karena di dalam kebenaran itulah kasih Kristus dinyatakan, kita berproses bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus, bukan ke arah dunia, bukan ke arah pikiran-pikiran duniawi, tapi ke arah Kristus yang adalah kepala yang memerintah. Di dalam kepala itulah semua instruksi, dari situlah terbit, dari situlah muncul, dan disitulah kuasa yang menggerakkan seluruh anggota tubuh untuk beraktivitas, untuk melakukan segala apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Nah, karena itu saudaraku, di ayat 16 ditutup dengan sangat luar biasa. Satu perikop ini, Bapak Ibu Saudaraku, sangat luar biasa. Di ayatnya yang ke-16 dikatakan, daripadanya lah seluruh tubuh. Amin. Dari Tuhanlah sumber daripada kehidupan kita, semuanya Bapak Ibu Saudaraku, bukan dari dunia ini, yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu. Amin. Rapi tersusun, bukan acak-acakan Bapak Ibu Saudaraku, ya. Bukan dengan pengertian menurut masing-masing orang, ya, seperti ya toleransi daripada manusia satu dengan yang lain. Katanya kita tidak boleh menghakimi orang lain. Betul, tidak boleh menghakimi orang lain. Tapi menyatakan kebenaran itu bukanlah menghakimi orang lain. Menyatakan kebenaran Kristus itu adalah kewajiban. Tugas pelayanan yang Tuhan percayakan sebagai orang-orang yang dewasa, ya, yang bertumbuh di dalam kebenaran Kristus. Saudaraku, siap juga untuk menerima resiko, kritikan, bahkan hinaan daripada orang lain apabila kita berdiri menyampaikan kebenaran dengan tidak bermaksud menghakimi orang lain, tetapi dengan maksud adalah untuk menyatakan ketaatan kita kepada Kristus sebagai kepala. Maka disusunlah dengan rapi, dikatakan diikat menjadi satu oleh apa? Oleh pelayanan semua bagiannya. Amin. Saudara-saudaraku, ya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudaraku, di sini Tuhan ingin mengatur kehidupan kita supaya menjadi rapi. Amin. Supaya pikiran kita selaras dengan tindakan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Supaya tidak berkontradiksi antara keyakinan kita di dalam kebenaran dengan sikap dan perkataan kita, dan apapun yang kita lakukan biar selaras dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan harus menyusun rapi. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan harus menata cara berpikir kita, pola pikir kita harus ditata dengan baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Apapun pengetahuan kita yang kita peroleh dari dunia, Bapak Ibu Saudaraku, karena proses belajar kita melalui pendidikan-pendidikan kita di sekolah-sekolah atau di tempat-tempat komunitas-komunitas di mana kita bersama-sama, Bapak Ibu Saudaraku, itu bukanlah pengetahuan yang sempurna yang menyusun hidup kita menjadi rapi di dalam pelayanan kita. Satu-satunya, ya, the only one, hanya satu, Bapak Ibu Saudaraku, cara kita untuk bisa tersusun rapi di dalam pikiran-pikiran, ide-ide dan gagasan-gagasan kita di dalam kehidupan ini, itu hanya bisa tersusun rapi dan menjadi kuat, yang menjadi benar dan bernilai di hadapan Allah apabila pengertian-pengertian kita melakukan segala sesuatu digerakkan oleh karena pengetahuan kebenaran Kristus, di mana kasih Kristus yang menjadikan semua pengertian kita itu untuk mendorong kita melakukan segala sesuatu
seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi untuk kita semuanya. Sangat luar biasa pada pagi hari ini. Saudara-saudaraku, semua orang-orang yang sangat terberkati. Semua kita, saudaraku, orang-orang kudusnya Tuhan, memberikan diri kita, pikiran kita, agar disusun rapi, diatur sedemikian rupa, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam tubuh Kristus, supaya pelayanan kita lakukan semuanya untuk membangun dan mendatangkan damai sejahtera bagi saudara-saudara kita semuanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apapun yang kita lakukan, pekerjaan yang kita harus selesaikan pada hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetaplah yakin, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Apapun persekutuanmu di dalam Tuhan, apapun yang kamu lakukan, persekutuanmu di dalam Kristus, ambil bagian di dalam pelayanan Kristus, ambil bagian di dalam setiap apa yang harus kita kerjakan untuk dapat membangun kehidupan kita menjadi orang-orang yang didewasakan dan bertumbuh menjadi kuat di dalam Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan berjanji bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima upah yang besar. Amin. Terpujilah Tuhan kita, Allah kita, untuk semua kebaikannya, semua kebenarannya yang sudah sampai kepada kita, saudara-saudaraku. Mari kita terus bertumbuh mengenali karakter daripada kasih Kristus. Dan ini akan menjadi bagian dari pembicaraan kita, diskusi kita, dan juga perenungan kita akan firman Tuhan beberapa hari ke depan. Untuk itu, saudaraku, mari kita akhiri dulu pada pagi hari ini. Cukup sekian, dan mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kebaikan-Mu ya Bapa. Engkau terus mengajarkan kepada kami sesuatu hal yang sangat besar, yang sangat luas, yang sangat tinggi, yang sangat dalam. Dan kami mau tertanam terus dan berakar di dalam firman Allah, di dalam kebenaran-Mu yang terus bekerja, menggerakkan hati kami dan menyusun kehidupan kami selaras dengan kehendak Bapa di surga. Dan kami tidak akan mampu melakukan itu, hanya Roh Kudus yang melakukannya bagi kami. Dengan demikian kami merendahkan hati kami untuk terus membawa diri kami, untuk diperlengkapi terus, supaya di dalam kasih ini kami bertumbuh dan diperlengkapi untuk bisa melayani saudara-saudara kami di dalam kasih yang sempurna ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Apapun yang kami kerjakan hari ini Tuhan, kami mengerjakan berdasarkan motivasi, kerinduan kami untuk memuliakan Tuhan saja. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.